Selamat malam, Pak Hilman. Jadi, perkenalkan nama saya Lavenus Yendi Sugianto dari kelas B dengan NIM 33372200077 akan menjelaskan sedikit tentang program yang saya buat untuk susulan UTS. Jadi di sini ini saya membuat sebuah aplikasi tentang jumlah barang yang mau diinput gitu. Misalkan tambah produk atau menggunakan produk atau menghapus produk, menampilkan produk atau udah selesai gitu. Nah, pertama di sini saya membuat fungsi itu untuk menampilkan menu. Ada dev, tampilkan menu, print menu, tambah produk, hapus produk, tampilkan produk, set out. Lalu print keluar. Nah, setelah itu di sini saya ada sebuah fungsi. Fungsi ini untuk sebuah input nomor nomor satu, yaitu untuk menambahkan sebuah produk. Di mana di sini ada nama produk, input masukkan nama produk, harga sama dengan integer, input masukkan harga produk, dengan produk sama dengan nama sama dengan nama produk, harga per harga produk, daftar produk dot append dalam tanda kurung produk. Nah, ini untuk menghitung berapa jumlah produk yang akan ditambah gitu. Jadi kayak seperti looping, tapi lebih mirip itu untuk menambahkan sebuah jumlah produk. Di sini ada print produk hasil ditambahkan. Lalu yang kedua itu ada fungsi untuk menghapus produk. Nah, tadi kan di sini ada tambah produk. Nah, saya menginputkan opsi kedua yaitu untuk hapus produk. Nah, untuk menghapus produk ini menggunakan fungsi if else dan perintah del sebenarnya. Dengan menggunakan def hapus produk, tampilkan produk, indeks sama dengan integer input, masukkan indeks produk yang akan dihapus. Jadi misalkan udah nambahin produk satu buku, kedua pensil, ketiga penghapus. Nah, setelah itu jika mau dihapus, misalkan yang menghapus itu bisa dihapus gitu. Jadi misalkan tidak sesuai dengan keinginan. Nah, yang kedua itu lanjut dengan fungsi if. Di sini if nih, indeks sama dengan 0 dan indeks kurang dari len daftar produk. Nah, kurang dari ini misalkan mau menambahkan sebuah jumlah produk, misalkan jumlah produknya itu satu. Nah, kan mau dihapus. Misalkan dari dua itu, dua produk itu menjadi satu. Nah, menggunakan fungsi ini. Jika lain itu kurang dari produk, maka produk berhasil dihapus. Nah, jika kalau misalkan lebih dari di sini, tidak sesuai dengan apa yang dihapus, maka nanti akan mengeluarkan print sebuah indeks produk tidak valid. Nah, lalu yang ketiga itu, tadi kan ada opsi ketiga, tampilkan produk. Nah, jika udah memasukkan produk, lalu menghapus produk yang tidak dipakai, kita lanjut ke bagian untuk menampilkan daftar produk. Sini fungsi untuk menampilkan daftar produk, def, tampilan produk. Jika len daftar produk kurang dari 0, di sini print daftar 0, for i, produk in enumerate, atau kayak disebutnya ini buat memperlihatkan daftar produk yang udah diinputkan gitu. Misalkan udah inputkan buku, udah inputkan pensil, dan menghapus, maka ntar ada keluar ininya, tulisannya, dengan harga yang sudah diinput juga. Karena tadi di bagian sini, kan ada masukkan nama produk, lalu masukkan juga harga produknya. Nah, dilanjut di sini, jika sudah ini, maka akan terprint seperti biasa aja gitu, hanya garis ini. Karena berhasil gitu. Lalu, jika emang error, maka akan keluar sebuah inputan belum ada produk yang ditambahkan. Jadi, misalkan dari awal tuh udah memilih opsi 3 gitu. Di mana opsi 3 ini untuk menampilkan sebuah produk. Nah, produknya ini tidak bisa terlihat karena belum ada produk yang ditambahkan oleh si inputan gitu. Jadi akan mengeluarkan belum ada produk yang ditambahkan. Lalu yang terakhir adalah fungsi checkout ketika input memasukkan angka 0. Di sini def checkout, tampilkan produk, total harga sebenarnya 0, menggunakan perulangan lagi di sini if len daftar produk kurang dari 0, lebih dari 0, maka di sini akan
muncul total harga plus sama dengan produk harga. Nah, artinya ini total harganya itu tergantung berapa jumlah yang ditentukan. Misalkan buku 5.000, lalu pensil 2.000. Nah, totalnya itu buku dan pensil adalah 7.000. Udah tertambah otomatis dengan fungsi plus min di sini. Lalu print total harga sama dengan berapa? Lalu print terima kasih di sini. Nah, daftar produk clear. Nah, jika misalkan ada suatu error seperti angkanya itu tidak sesuai gitu, misalkan eh, ada 0, di atas di belakang angka baku, maka tidak ada produk yang di check out. Atau misalkan tidak memasukkan apa-apa, langsung mengetik angka 0 di list checkout tersebut, maka tidak ada produk untuk di checkout. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit untuk list menyimpan tabel produk, daftar produk sama dengan kurung kosong ya, jadi dinolkan semua, jadi enggak dimulai dari nol. Lalu program utama di sini while tampilkan menu di sini nanti akan muncul menu dari inputkan 1, 2, 3, 4 atau 0. Nah, tampilkan menu ini akan memperlihatkan berapa jumlah yang akan dimasukkan. Misalnya pilihan sama dengan integer, input, masukkan pilihan Anda. Nah, jika memilih 1, nanti akan ke fungsi bagian yang tambah produk. Jika memilih angka 2, maka untuk menghapus sebuah produk. Jika memilih angka 3, akan menampilkan sebuah daftar produk. Jika memilih tanggal 4, akan menghasilkan checkout. Dan untuk terakhir 0 itu keluar. Jadi ketika sudah semuanya selesai, inputan maka akan keluar. Klik 0. Gitu. Ya, if sama dengan 0 di sini. If pilihan sama dengan 1 tambah produk sampai 4 di sini saya membuat sebuah inputan. Misalkan mau 3 produk atau lebih bisa, maksimal itu 4. Untuk lebih jelasnya bisa di run saja ya. Kesalahan 1. Oh, ini saya nggak bisa tambahkan ini dulu Pak. Sebentar, terus dulu. Saya run lagi. Nah, setelah itu di sini ada masukan pilihan Anda. Misalkan kita mau nambahkan produk dulu ya, 1. Nah, masukkan nama produk. Misalkan sebuah alat tulis saja, buku dengan harga 7.000. Nah, produk sudah berhasil ditambahkan. Nah, jika misalkan mau menambahkan produk lain, klik 1, tambahkan produk lain. Klik 1 lagi. Nah, sesudah itu kita klik misalkan pensil dengan harga 2.000 ya. Nah, produk sudah ditambahkan. Jadi sudah terinput ada buku, ada pensil. Nah, tambahkan lagi misalkan sebuah kesalahan, misalkan menambahkan sebuah jam, jam dengan harga jam. Oh, nggak bisa di sini. Maaf, saya akan mengulang ukurannya ya. Saya tambahkan dari 1, terus pensil, harga produknya 7.000, 2.000. Tambahkan 1 lagi, buku, dengan harga 7.000. Setelah itu, tambahkan lagi produk 1, misalkan penghapus deh, atau misalkan saja ya, sini. Hapus dengan harga, misalkan 5.000. 5.000. Nah, itu kan udah ada 3 produk. Misalkan sebuah input ini ingin menghapus sebuah produk yang salah gitu. Misalkan mau menghapus nomor 2, kita klik nomor 2. Nah, di sini ada daftarnya pensil, buku menghapus. Masukkan indeks produk yang akan dihapus. Jadi kita memasukkan apa yang mau kita hapus. Misalkan nomor 1, nomor 0 berarti ya. Kan 0 untuk menghapus sebuah pensil. Nah, produk berhasil dihapus. Jadi tinggal buku dan penghapus. Kita tampilkan saja produknya di sini. Nah, di sini ada buku dan penghapus. Jadi kalau mau menambahkan lagi sebuah pensil tadi, bisa. Ntar, bahkan pensil, pensil dengan harga 2.000. Hasil ditambahkan, lalu kita cek lagi
tampilkan produk tiga. Di sini udah ada buku, udah ada penghapus dan ada pensil. Nah, jika sudah tiga pesanan tersebut, kita bisa mengklik inputan tambah angka 4 untuk mencek out semuanya. Nah, dengan buku dengan harga 7.000, pensil menghapus 5.000 dan pensil 2.000, maka total harga di sini adalah 14.000. Nah, jika sudah keluar, artinya emang sudah selesai. Jadi mungkin segitu aja dari saya, ada perihal tentang tambah produk, hapus produk, tampilkan produk, dan mencek out semua eh, barang tersebut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf saya juga telat UTS, Pak. Karena saat itu pengendala jaringan sehingga saya telat mengumpulkan lebih dari 5 menit. Jadi saya mengerjakan sebuah web lagi untuk melihat apakah bisakah nilai saya diperbaiki untuk ini. Segitu saja dari saya. Selamat malam, Pak Imam. Terima kasih sebanyak-banyaknya.